Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Kurnia Ramdana dengan NIM C2401241055. Hari ini untuk micro teaching kali ini saya akan membahas dan memaparkan materi tentang makanan ikan. Oke, pertama-tama apa tujuan praktikum makanan ikan ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang organisme yang menjadi makanan ikan. Oke, langsung ke materinya saja. Kalau makanan itu adalah salah satu faktor dalam kehidupan ikan. Kenapa? Karena untuk menunjang kehidupan ikan untuk bertahan hidup dan memberi ikan tenaga dan gizi. Tidak hanya sebagai sumber energi, tapi juga berfungsi untuk ikan itu membangun dan memperbaiki sel tubuhnya, sama mendukung pertumbuhan pada ikan. Oke, dalam ekologi perairan, kebiasaan makan itu disebut feeding habit. Itu menentukan posisi ikan dalam rantai makanan. Setiap spesies atau spesies ikan yang punya strategi makan yang berbeda itu aktif makan sepanjang harinya. Ada aktif makan juga yang waktunya tertentu. Terus kalau polanya itu dikenal sebagai feeding periodicity. Feeding periodicity itu untuk memahami kebiasaan makan ikan. Bukan cuma mengetahui jenis atau spesies ikan dan jumlah makanan yang dikonsumsi, tapi juga buat lihat interaksi ekologi pada ikan, kayak seperti hubungan pemangsaan atau persaingan, terus struktur rantai makanan dalam ekosistem perairan. Selanjutnya ada jenis-jenis makanan dan pengelompokan ikan. Kalau mulai dari jenis makanan alami itu beragam dan macam-macam, mulai dari tumbuhan sampai hewan kecil yang hidup di perairan. Kalau secara umum, makanan ikan itu dikelompok menjadi 4, yaitu ada plankton, nekton, bentos, dan detritus. Selanjutnya ada tipe makanan ini sangat penting buat kita ketahui. Ikan itu digolongkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada herbivora, kedua omnivora, dan ketiga karnivora. Kalau herbivora itu, atau untuk herbivora, ikan pemakan tumbuhan. Untuk omnivora, ikan pemakan segalanya. Dan yang terakhir untuk karnivora itu ikan pemakan daging atau pemakan hewan atau organisme lain. Yang lebih lanjutnya itu ikan dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada makanan utama, kedua makanan pelengkap, ketiga makanan tambahan, dan keempat atau yang terakhir adalah makanan pengganti. Kalau makanan utama itu konsumsinya itu besar dengan jumlah terbesar. Buat makanan pelengkap dikonsumsinya itu jumlahnya lebih sedikit daripada makanan utama. Yang makanan tambahan itu cuma ditemukan di jumlah yang sangat dikit. Terus makanan pengganti lebih dimakan saat makanan utama itu tidak tersedia. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan pada ikan. Beberapa faktor yang bisa saya sebut yaitu yang pertama ada ukuran makanan, kedua ketersediaan makanan, ketiga warna dan daya tarik makanan, dan yang keempat umur ikan, dan yang kelima suhu air dan kondisi lingkungan, dan yang keenam struktur alat pencernaan. Untuk ukuran makanan ikan itu cenderung milih makanan sesuai ukuran mulut ikan. Buat ketersediaan makanan itu semakin melimpahnya makanan, semakin besar peluang ikan untuk memakannya. Terus yang ketiga itu ada warna dan daya tarik makanan. Beberapa ikan itu lebih tertarik pada warna untuk makanannya. Oke, selanjutnya ada tujuan praktikum. Kita balik ke tujuannya saat praktikum. Tadi yang saya sebut baru satu ya, yang di awal-awal, buat mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan. Tapi selain untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang akan menjadi makanan ikan, itu ada untuk mengidentifikasi waktu aktif makan pada ikan. Terus yang ketiga ada menganalisis proporsi atau kecenderungan makanan yang dikonsumsi. Dan yang terakhir itu untuk memahami atau memahamkan hubungan ekologi pada ikan dengan lingkungannya. Selanjutnya ada alat dan bahan saat praktikum. Alatnya itu ada mikroskop, kedua timbangan digital, terus yang ketiga alat bedah dan cawan Petri, selanjutnya kamera digital. Buat bahan itu alkohol 96% dan ikan segar. Itu sebagai sampel utama ikan segarnya. Sisanya alat dan bahan yang dipakai untuk praktikum.
Selanjutnya ada prosedur kerja. Kalau untuk prosedur kerja ini ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama itu membersihkan usus ikan dengan formalin, dari formalin maksud saya, maaf. Yang kedua, mengambil usus, kemudian dihancurkan atau dikerik. Yang ketiga itu ya, isi usus diencerkan dalam botol kecil. Yang keempat ada ambil satu tetes sampel dari usus, lalu dianalisis dengan atau dilihat di bawah mikroskop. Yang kelima itu pengamatannya dilakukan minimal 3 kali pengulangan. Yang keenam itu atau yang terakhir, jenis organisme yang ditemukan kita identifikasi dengan bantuan buku identifikasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Beberapa metode analisis data itu berupa metode jumlah, metode persen tumpukan, metode grafik, metode volumetrik, lalu indeks preponderance, lalu luas peluang makanan, tumpang tindih perluung, dan yang terakhir panjang usus relatif. Dan cara pengklasifikasinya itu ada 3, PUR kurang dari 1, PUR 1 sampai 3. Lalu yang terakhir PUR lebih dari 3. Kalau yang PUR kurang dari 1 itu ikan karnivor. Lalu yang PUR 1 sampai 3 itu ikan omnivor. Lalu yang terakhir PUR lebih dari 3 itu ikan herbivor. Oke, untuk selanjutnya dari kesimpulan saya itu makanan ikan itu bervariasi, sangat bervariasi tergantung spesies dan pola hidup dan lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.